Ini adabnya Rasulullah kalau ada masalah. Kita hari ini kan penuh masalah, banyak masalah. Yang pertama, beliau itu prinsipnya tetap adil. Adil itu yang salah ya diputus salah. Tidak mentang-mentang teman, mentang-mentang sahabat, mentang-mentang satu agama, enggak. Adil. Jadi kalau salah ya salah. Meskipun orang Yahudi kalau benar ya dibenarkan. Kalau salah ya disalahkan. Itu namanya adil. Yang kedua, menghindari suudzon, prasangka buruk. Jadi ini kalau hukum berarti praduga tak bersalah. Jangan nuduh dulu, jangan menyalahkan dulu sebelum ada buktinya. Jadi kalau ada masalah, hindari prasangka buruk. Lah berarti tidak kritis, Pak. Tetap kritis, tapi jangan mutus dulu sebelum meneliti. Nah itu kayaknya Rasulullah. Kemudian menghormati kebenaran dan ilmu. Banyak kan orang itu yang tidak menghargai kebenaran. Ah, pokoknya menurut saya begini. Loh ini loh ada fakta begini. Tidak, saya tidak mau tahu fakta itu. Yang penting ini. Ini namanya tidak menghargai kebenaran. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya perspektif, ada beda fakta dengan perspektif kita tidak mau menerima fakta ini. Padahal faktanya jelas. Ini namanya tidak mau menghargai kebenaran. Karena sudah terlanjur menganggap bahwa ini adalah merusak peradaban ketika orang bilang, loh ini ada manfaatnya juga loh. HP ini ada manfaat. Kita tidak, pokoknya ini harus merusak. Nah, ini namanya tidak menghormati kebenaran. Kalau Rasulullah ya menghargai, menghormati. Kalau orang membawa fakta, membawa data, mengadu apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi sumber perselisihan. Jadi kalau ada masalah ya jangan dibesar-besarkan, jangan diperluas, jangan diulang-ulang. Sudah tahu kalau menggunakan kalimat itu temanmu sakit hati, tersinggung. Ya jangan diulang-ulang ngomong seperti itu terus. Jangan diulang-ulang menyebut itu terus. Kayak pertarungan abadi antara kubu apa di medsos itu. Kubu cebong sama kubu apa. Kan itu sampai hari ini ada kan diksi-diksi itu dipakai. Padahal Al-Qur'annya kan jelas. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Ah, salahnya sana sih Pak. Yang sini juga, oh sana duluan kok Pak. Ya wes ya. Intinya sama-sama memberi gelar buruk, apapun gelar buruk itu. Jadi itu kan sumber perselisihan. Kalau bisa dikurangi, kalau bisa dihapuskan. Biar kita tidak habis energi untuk yang tidak penting. Dan mengutamakan persaudaraan. Kita itu kan hari ini lebih sering mencari perbedaan yang membuat kita berjarak dengan orang lain. Ketemu teman misalnya, itu ngecek, ini teman ini agamanya apa ya? Oh, sama Islamnya kok. Tapi Islamnya NU kok Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Muhammadiyah yang garis lurus atau garis lucu. Oh, itu garis anu. Jadi yang dicari bedanya terus untuk menegaskan bahwa aku dan kamu berbeda. Mbok ya sudah kita ambil yang persaudaraan level paling universal saja. Aku manusia, dia manusia. Nah, itu kan lebih luas. Tidak perlu kamu kejar identitas detail sampai mana. Paling tidak kita sama-sama manusia kok dengan dia. Nah, ini dulu dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi mengutamakan persaudaraan. Persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Baik, jadi ini kalau ada masalah kalian ingin ingat rumusnya ya dari Rasulullah. Adil, jangan prasangka buruk, terbukalah untuk menerima kebenaran, kurangi sumber-sumber konflik,
dan utamakan Jangan lupa persaudaraan. subscribe channel Mbah Klondong. Ya kan, mencerahkan hidup kita. Lanjut. Nah, ini menarik. Adab pada musuh atau orang yang kita benci, orang yang tidak disukai. Rasulullah punya khas cara untuk menghadapi orang yang memusuhi beliau. Yang pertama jelas, tadi sudah disebut, tidak mengumpat, tidak menghinakan. Ada kisah ketika umat Islam itu menang di perang Badar, Rasulullah melarang umat Islam mengumpati. Biasa kalau sudah menang itu kan terus memaki-maki yang sudah jatuh kalah, kayak orang tinju, kayak orang itu. Nah, itu dilakukan oleh para sahabat dan diingatkan oleh Rasulullah, tidak boleh. Karena yang kamu lakukan itu akan menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Ya sudah, kalah ya sudah, perangnya selesai ya sudah. Dia sudah terbukti salah, masuk penjara ya sudah. Tidak usah pakai diumpat oleh seluruh orang se-Indonesia. Jadi itu khas adabnya Rasulullah. Kemudian bahkan mendoakan musuh. Wah, ini berat. Ini mendoakan beneran juga, bukan mendoakan saya doakan kamu segera masuk surga saat ini juga. Tidak begitu. Itu mendoakan mati. Nah, enggak, Rasulullah memang mendoakan. Mungkin teman-teman masih ingat peristiwa di Taif itu kan, saat beliau dakwah ditolak, malah beliau dilempari batu, dikejar-kejar, sangat tersiksa. Sampai beliau bermunajat yang kalimatnya mungkin teman-teman masih hafal ya, in lam takun wajiban alayya fala ubali. Ya Allah, asal engkau tidak murka padaku, sesulit apapun yang aku alami, aku tidak peduli. Nah, ini sampai membuat Allah mengutus para malaikatnya disuruh mendatangi beliau. Jadi malaikat, Allah sudah mendengar munajatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau saat ini juga, Gunung Taif akan ditimpakan ke mereka. Tapi jawabannya Rasulullah ya tidak. Justru Rasulullah mendoakan, aku doakan agar anak turun mereka besok jadi orang yang paling beriman, yang paling banyak kontribusinya untuk Islam. Dan itu terjadi. Jadi ini namanya mendoakan. Ini berat. Kita biasanya sulit. Kalau mengumpat musuh gampang, mendoakan musuh sulit. Tapi Rasulullah mencontohkan begitu. Mendoakan benar tetap ya, bukan. Sekarang kan kalian pakai, saya doakan kamu biar dapat hidayah. Nah, itu tapi nadanya nada merendahkan. Tidak begitu. Didoakan benar. Dan jangan melaknat musuh. Seperti apapun buruknya. Itu tadi yang saya singgung ya, hadisnya itu. Jadi satu ketika ada sahabat, "Qila ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin." Wahai Rasulullah, berdoalah pada orang-orang musyrik. Berdoalah agar mereka ditimpa musibah. Berdoalah agar mereka hancur. Berdoalah agar mereka. Jadi ada sahabat yang minta Rasulullah berdoa begitu. Yang kadang-kadang kan belakangan saya lihat beberapa ada yang ingin itu. Semoga laknat Allah atas kalian. Tunggu saja bencana musibah akan menimpa kalian. Jadi kadang-kadang kan di medsos itu kalau sudah tidak suka dengan orang kan begitu. Tunggu saja rumahmu kebanjiran lah. Kalau kita tetangga rumahmu kebanjiran ya sampean ya dapat. Nah, jadi jawabannya Rasulullah apa? Ini lam asu la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat. Aku ini diutus untuk menyebarkan rahmat. Jangan lupa subscribe Jadi channel ayo Mbah Klondong. kita mendukung Rasulullah menyebarkan rahmat, bukan menyebarkan laknat. Ini nasihat untuk kita ya, jangan dipakai senjata untuk nembak orang lain. Kita kadang-kadang kalau ada gini, iya Pak, kelompok sana itu mesti begitu. Nanti kelompok satunya juga begitu. Oh, kelompok sana duluan Pak, saya cuma meladeni saja. Wis, ayo kita introspeksi diri saja ya. Semoga kita tidak jatuh di titik ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, saya tambah sedikit ngomong, masih ada waktu 10-an menit.
Ini yang ringan-ringan. Adab bicara, bertutur kata. Kalau hari ini berarti Pak, saya sekarang lebih banyak ngomongnya di medsos, ya berarti ini termasuk bertutur kata lewat medsos. Rasulullah itu kalau bicara lemah lembut dan tenang. Tadi sudah dijelaskan ya, beliau mantap kalau ngomong itu tidak kesusu-susu, pelan-pelan yang bisa dipahami orang. Fasih, berbobot, dan tidak bertele-tele, tidak bulat. Kan ada teman-teman itu kalau ngomong ruwet, bulat, kurang fasih. Nah, E-nya lebih banyak. Gini loh Pak, maksud saya. Ini oke, ngomong setengah jam, E-nya seperempat jam. Nggak, latihan ya ngomong yang to the point, berbobot, nggak bulat, nggak bertele-tele. Nggak apa-apa. Kalau memang bisa disampaikan dengan satu dua kalimat, ya satu dua kalimat saja. Nggak harus dipanjang-panjangkan. Pak, ini kultum ya Pak, saya baru dapat 1 menit, materinya habis. Ya kalau materinya habis, ya salam saja. Insya Allah jamaahmu lebih senang. Iya, tidak usah khawatir. Justru mereka gelisah kalau terlalu panjang. Terlalu pendek tidak masalah. Tapi kan judulnya kultum Pak. Masa cuma 3 menit? Ya tidak apa-apa. Nanti T-nya bukan 7 menit, tapi 3 menit. Jadi tidak apa-apa. To the point, tidak boleh. Daripada kamu muter-muter nanti jamaahnya malah bingung. Iki tadi ngomong apa ya? Coba tadi kamu ngomong cuma 1 kalimat. Mereka biasanya mungkin ingat. Begitu kultum kalian bilang, mari kita tidak ngomong jelek di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu pulang mesti ingat deh. Sak kalimat kan hafal. Tapi kalau kamu ngomongnya 7 menit beneran itu ya tolak-tolak tadi ngomong apa. Kemudian Rasulullah itu kalau ngomong jelas dan mudah diingat, siapa yang mendengarkan kata-kata beliau mudah mengingatnya. Makanya hadis itu mudah sekali dihafalkan. Sastranya Rasulullah sudah sangat tinggi sehingga mudah hafal. Nah itu gaya. Ngomong yang to the point, tidak bertele-tele, fasih. Jadi orang mudah hafal. Kalau kita bulat ya orang susah menghafalkannya. Kemudian selalu tersenyum tadi ya. Kalau ngomong jangan sambil merengut. Dengan senyum. Orang jadi lebih mudah menerima. Orang merasa diterima. Kemudian Rasulullah tidak pernah mengutuk atau menghina orang. Nanti ada hadisnya yang beliau bilang, aku diutus tidak sebagai pengutuk, tetapi untuk menyebarkan kasih sayang. Jadi kalau ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, jangan mengutuk orang, menghina orang. Tidak suka dengan orang manusiawi, tidak setuju dengan orang biasa. Tapi jangan dikutuk. Apalagi dikutuk di depan orang banyak. Dilaknat di depan orang banyak. Ini tidak dicontohkan oleh para ulama, juga oleh Rasulullah. Kemudian kadang bergurau, tapi tidak bohong, tidak berdusta. Kata Imam Ghazali, bergurau tidak berdusta itu tidak bikin-bikin. Tidak ngarang-ngarang cerita, biar lucu terus biar temannya tertawa. Enggak. Yo, kalian kan tidak harus begitu. Ada banyak kalau hidupmu yang biasa saja kamu tidak bohong sudah lucu kok, tidak usah khawatir. Tidak usah ngarang-ngarang yang aneh. Jadi malah jatuhnya bohong. Ceritakan saja apa ada. Tidak usah dibumbu-bumbui yang bohong untuk mancing ketawa. Kadang-kadang untuk buat orang ketawa itu bukan materinya kan, gayamu ngomong saja sudah bisa bikin orang ketawa. Saya kemarin itu diskusi tentang Hatta. Saya baru dari Bukit Tinggi itu. Jadi Pak Hatta itu tidak bisa guyon sama sekali. Orangnya serius. Tapi justru karena seriusnya itu terus jadi lucu. Teman-temannya terus jadi ketawa. Dia tidak perlu ngelucu. Dia
cukup dengan gayanya yang serius itu, teman-temannya yang lain itu malah ketawa. Kayak kalian misalnya ada temenmu ngomong tapi kakunya luar biasa, seriusnya luar biasa, kan kalian kadang malah ketawa lucu. Jadi seriusnya malah jadi lucu. Jadi tidak harus kok untuk membuat orang tertawa itu kalian ngarang cerita-cerita bohong. Rasulullah tertawa ya tertawa, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Terbahak-bahak itu keras dan lama. Jadi ketawa yang panjang sekali, diulang-ulang dan tidak selesai-selesai. Tidak begitu. Kalau sudah selesai ketawa ya sudah. Jangan terus-terusan tertawa. Apalagi kalau terus-terusan terbahak-bahak itu bisa ke UGD nanti kalian. Secukupnya saja ketawa. Ya sudah. Terus dasarnya hidup itu diam. Jadi ingat ya, bukan saya itu yo dasarnya hidup itu ngomong. Nanti kalau sudah kehabisan bahan baru diam. Tidak begitu. Dasarnya diam. Tapi kalau ada yang penting diomongkan, diomongkan. Jadi diingat-ingat ini. Kadang-kadang kita itu kalau ketemu teman, ketemu siapa, itu kan pakai rumus dasarnya harus ngomong ini. Kalau tidak ngomong nanti tidak dianggap ramah, tidak dianggap ramai. Akhirnya ngarang-ngarang cerita, nyari-nyari bahan yang tidak perlu. Sebenarnya dasarnya diam. Kalau ada yang penting ditanyakan, ditanyakan. Jadi Rasulullah itu lebih banyak diam. Bahkan beliau lebih suka mendengarkan orang bicara. Jadi kalau kita kan tidak betah dengar orang. Kadang kita dengar teman kita curhat saja, dia baru ngomong satu kalimat, kita nasihatnya sudah 3 paragraf. Kita kesusu ingin menasehati dia. Kita tidak betah kalau ada teman kita ngomong. Kalau Rasulullah, beliau pendengar yang baik. Mampu menyimak pembicaraan orang. Dan memang beliau tidak bicara kalau tidak ada keperluan. Bicara ya kalau pas ada perlunya saja. Kita lanjutkan. Jadi ini diingat-ingat. Oh ini gayanya Rasulullah dalam bertutur kata. Tidur juga ada adabnya. Tidur yang teratur. Ini kuncinya kesehatan. Cepatlah tidur biar nanti bisa cepat bangun. Kenapa kalian sulit tahajud? Kenapa kalian sulit sholat malam? Kemungkinan kalian tidurnya telat. Atau tidak bisa segera tidur. Tidak terbiasa segera tidur. Kalau hari-hari ini mungkin banyak dipengaruhi oleh gadgetmu. Sebelum tidur pegang HP. Akhirnya ya nyekrol sana, nyekrol sini sampai jam 12 malam. Tidak jadi tidur, tidak bisa bangun. Kemudian sebelum tidur sikat gigi, wudhu, sholat sunnah, dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Itu Rasulullah. Terus tidur di atas pinggang sebelah kanan. Jadi miring di atas pinggang yang kanan. Nanti banyak rahasia kesehatannya silahkan dicari. Ini adab tidur. Tidur pun yang beradab. Adab makan. Rasulullah makan juga punya rumus yang luar biasa. Yang pertama hanya makan yang halal, tidak sekedar halal tapi thayyib. Thayyib itu ya sehat, bergizi, manfaat. Tidak semua yang halal harus kamu telan. Kalau ada halal kok nanti nambah sakit misalnya ya harus kamu singkirkan. Tapi ada halal tapi tidak thayyib. Kemudian tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini menarik rumus ini. Kalau kita kan sering rumusnya berbeda. Makan itu bukan karena lapar, tapi karena waktu. Meskipun mulai jam 8 sampai jam 12 nyemil, terus begitu jam 12, wah makan siang nih. Jadi makannya karena waktu. Kadang-kadang, wah ini saya pengen makan siang, tapi kok masih kenyang ya rasanya perut ini. Ya jangan makan. Wong masih kenyang. Tapi kan waktunya makan siang, Pak. Ya dalilnya tidak ada makan karena waktu itu. Makan itu karena lapar. Ya memang logikanya kalau mulai pagi kita sarapan sampai jam 12 tidak makan apa-apa, yo lapar.
lapar memang saatnya makan memang. Tapi kalau sudah nyemil makan apa saja ya masih kenyang ya jangan makan, belum lapar. Rumusnya Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa sebelum kenyang? Karena sudah terlanjur kenyang, perut penuh, ya nanti untuk yang lain tidak bisa. Mungkin untuk minum juga berat, untuk nafas juga berat. Jadi jangan sampai kenyang. Kalau kenyang itu berarti perut penuh. Perut terlalu penuh ya resiko, apalagi yang punya mah punya lambung. Berdoa sebelum sesudah. Makan minum tenang, tidak tergesa-gesa, nikmati setiap suapannya. Ini kayak teori mindful kemarin ya. Rasulullah lebih suka makan bareng orang banyak. Jadi di situasi apapun lebih suka makan bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Kalau kalian kan memang suka bareng-bareng kalau pas uang habis. Tapi kalau Rasulullah enggak, dia terus kalau mau lebih banyak berbagi beliau. Tidak suka makan makanan yang masih panas. Ditunggu sampai dingin. Kalau kita kan sampai ngambil kipas angin itu kan biar dingin ini kopinya apa gitu. Enggak, kalau Rasulullah ditunggu sampai dingin. Beliau suka daging tapi yang paling sering dikonsumsi itu kurma kering dan air. Ya karena memang sederhana hidup beliau. Suka sayuran, labu, tomat, wortel, tapi tidak suka bawang putih, bawang merah. Meskipun beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah menyisakan makanan. Sabda beliau banyak berkah pada makanan yang penghabisan. Bahkan beberapa riwayat sampai Rasulullah menjilati tangan beliau biar tidak ada sisa makanan yang terbuang. Beliau makan apa saja yang disediakan. Kalau tidak ada makanan juga tidak apa-apa, beliau akan puasa. Jadi tidak kok, wah ini kok belum ada sarapan, belum ada makanan ini. Tidak. Kok tidak ada makanan ya berarti hari ini puasa. Kok terus ada sahabat Rasulullah, ayo makan makanan. Oh iya, puasanya sekarang tidak jadi. Ini ada yang neraktir makan-makan. Jadi memang rumusnya begitu. Baik, ini adab makan. Jadi makan juga yang beradab. Jangan makan secara biadab.